Itu Gona Dalgona. Dia pusing sendiri. Kata Rasulullah, kirjana hakada di dalam surga seperti ini. Artinya dekat sekali. Jari telunjuk dengan jari tengah, dekat sekali. Artinya yang pertama, Pasal ingin sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya perhatian khusus terhadap anak yatim. Jangan pernah merasa rugi, karena sesungguhnya harusnya kita banyak bersyukur karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurus anak yatim. Ya, untuk mengurus anak yatim. Insya Allah janjinya adalah surga. Kemudian yatim itu apa sih ya? Anak yatim? Apa itu anak yatim? Anak-anak yang orang tua dalam hal ini adalah ayahnya sudah meninggal duluan. Ya, jangan bersedih hati. Ya, banyak yang lain yang akan menggantikan punya perhatian khusus terhadap kalian. Yang paling utama adalah kita harus sadari, ya, adik-adik sekalian harus sadari kita sayang tidak sama ayah kita yang sudah meninggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu hati kak? Ada. Tuh wajinya tuh. Wajib. Ya. Di mana? Ini. Dulu. Di mana? Ibu hati ini. Di mana? Ayo kita teruskan ya. Kita teruskan. Adik-adik yang ayahnya sudah meninggal, saya enggak sama ayah yang sudah meninggal. Ya, sayang ya. Kita ingin berbuat baik sama ayah kita. Bisa tidak kita mijit-mijit tangan beliau? Tidak bisa kan? Bisa tidak kita membantu beliau? Misalkan cuci bajunya, tidak bisa karena dia sudah tidak ada. Maka yang harus kita lakukan apa? Jadilah anak yang soleh, ya. Karena kata Rasulullah, "Idza matal insan, innahu amalihi illa min baladin." Ketika anak Adam atau ketika manusia itu meninggal, maka serah semua amalnya kecuali 3 hal. Min sodakotin jariyatin, dari sedekah jariyah, ilmin yang tabi'uhi, dari ilmu yang diajarkan yang bermanfaat, yang terakhir min baladin solihin yang pulang, itu dari anak soleh yang mendoakan. Maka kalau kita sayang sama ayah kita yang sudah meninggal, jangan pernah tidak berdoa. Habis sholat doakan, ya Allah, alhamdulillah, berikanlah kenikmatan kubur, ya kan? Dijauhkan dari azab kubur. Doa anak terhadap orang tua, kata Rasulullah, tidak ada hijau, pasti dikabul. Ya, pasti dikabulkan. Berikutnya apa yang harus dilakukan? Selain kita berdoa, jangan tinggalkan sholat, ya. Kemudian menuntut ilmu, belajar. Wah, saya nggak ada orang tua, ya udahlah, saya nggak mau belajar aja, nggak boleh, salah. Karena apa? Kita ingin belajar kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah berilmu dalam Al-Quran surat apa tuh? Yang bunyinya yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Surat Al-Jadalah atau Al-Jadilah, kita dua-duanya ya. Allah akan angkat derajat orang yang berilmu, beriman dan berilmu
beberapa derajat. Ditafsirkan oleh ahli tafsir itu berapa derajat? Kasihan. 700 derajat. 1 derajat yang lain bisa ditempuh dalam waktu perjalanan 500 tahun. Tinggi sekali perbedaannya. Maka rugi kalau kita tidak mau jadi orang yang berilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu agama. Kasihan. Kata Rasulullah, kamu tinggalkan 2 perkara. Maka ada yang berpegang pada 2 perkara itu akan selamat dunia akhirat. Tidak akan tersesat selamanya. Apa itu 2 perkara? Ibu Haji mau Abdul Rahman, tahu nggak 2 perkara itu apa kata Rasulullah? Al-Quran wa sunnati. Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Dan ditinggalkan 2 perkara itu. Kalau ditinggalkan, kita pengen selamat, apa yang harus dilakukan? Kita pengen tahu apa yang ditinggalkan, isinya apa sih yang ditinggalkan? Kalau kita pengen tahu isinya yang ditinggalkan, Al-Quran dan hadis itu, apa yang harus kita lakukan? Mencari. Iya kan? Kita tahu, oh iya ini ada Al-Fatihah, isinya apa? Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Iya ngomong-ngomong, pada ngapalin Al-Quran kan ya? Hah? Masa mau tanya? Sudah pada bisa baca Al-Quran semua? Bisa ya? Insya Allah bisa. Kalau yang belum bisa nanti kita belajar bisa ya. Dan itu bapak-bapak yang diamanahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurus anak yatim, supaya bersyukur, banyak bersabar. Pasti ujiannya banyak. Kalau ujian banyak, maka apa namanya ya kenaikan tingkatnya juga banyak. Kalau ujiannya sekali, misalkan dari TK, kan untuk naik SD ujian. Nah, kalau sekali ya udah. Tapi kalau banyak dari TK ke SD ujian, SD ke SMP ujian, SMP SMA ujian, banyak ujiannya maka naik. Derajatnya tinggi sekali. Iya kan, amin ya robbal alamin. Masa mau tanya sekarang. Hafalannya yang banyak siapa ya? Yang hadir di sini yang sudah hafal 30 juz siapa? Aduh. Nah, belum ada yang hafal 30 juz. Yang hafal 20 juz ada? Yang hafal 10 juz? Abdul Rahman hafal 10 juz. Juz 1 sampai juz 10. Dari bawah dia ditambah juz 30 barangkali ya. Ya alhamdulillah. Ini adik-adik yang belum bisa baca Quran siapa? Oh iya, Pak Sam mau tanya, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Apa aja tuh? Syahadat, salat, zakat, puasa, pergi haji, mati sekolah, ilahi sabila bagi mereka yang mampu. Ada dari kalau rukun iman ada berapa? Ada tuh ada 6. Apa aja 6? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala, terus beriman kepada kitab-kitab Allah, terus yang keempat beriman kepada Rasul Allah, yang kelima beriman kepada hari akhir, hari kiamat, yang keenam beriman kepada takdir,
yang baik maupun yang buruk. Kalau takdir yang sudah terjadi, Jadi kalau pondok dan kalau qadar kan itu kan, ya. itu boleh jadi Syarihi, khairi wa syarihi, yang baik dan yang buruk. dan juga Yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. mana ya? Ya, ingat semua kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senang, meninggalnya kita, bahagia dan sedih kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada di dalam Telur coklat ya, kita banyak berdoa. Ya, kita banyak berdoa. besar. Jadi sekali lagi kuncinya satu, kalau kita sayang sama ayah kita yang sudah berjasa pada kita hadir di muka bumi ini, walaupun beliau jauh, kita tidak ketemu lagi dengan ayah Kita kita. punya nomor kak? Ada hal yang Kalau bisa kita lakukan, banyak doa, ya, banyak berdoa. Jadi anak soleh, ya, banyak belajar menuntut ilmu. Semua yang kita lakukan, pahalanya kita dapat dan orang tua kita juga dapat. Orang tua kita juga dapat tanpa mengurangi pahala yang kita dapatkan, ya, tanpa mengurangi. Nah, yang paling enak, ya, yang paling enak apa gitu kan? Belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Kenapa kita harus belajar Al-Quran, bukan belajar matematika? Karena Allah janjikan barang siapa, kata Rasulullah itu, membaca Al-Quran, satu huruf dibalas dengan satu kebaikan dikali 10. Jadi satu huruf kita baca diberikan balasan oleh Allah, dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Kita diberikan 10 kebaikan, orang tua kita juga diberikan 10 kebaikan, ayah kita yang sudah dikubur dalam kubur sana diberikan kebaikan. Ada yang tahu tidak? Satu muka itu berapa huruf? Satu lembar itu berapa huruf? Buka. Enggak ada yang kita hitung huruf-hurufnya. Satu juz berapa huruf? Nah, kalau kita baca satu juz bisa ribuan huruf dikali 10 kebaikan, itulah kebaikan yang Allah jadikan untuk membaca Al-Quran. Dan juga kalau kita memang masih anak-anak, kita punya ayah, punya ibu, kebaikan yang kita dapatkan juga kebaikan didapatkan oleh kedua orang tua kita. Dan juga ingat, bagi kafir, ya, yang mengurusi anak yatim, ingat, jangan pernah merasa putus asa, karena pasti musuh kita yang paling utama itu akan kabur terus. Siapa musuh kita? Innahu lakum aduwwun mubin. Siapa dia? Asy-syaiton. Setan itu pasti akan gabung menjadikan putus asa. Anak ini, anak itu susah sekali gitu kan. Udah saya mau lagi ngurus tidak. Jangan pernah ada perasaan seperti itu. Ingat kata Rasulullah, kafirnya anak yatim yang putus anak yatim itu di surga seperti ini. Aku dengan kafir yatim yang putus anak yatim, memberi makan, memberikan pendidikan, mengajari, ini seperti ini. Dekat sekali, ya. Makanya pesan pasar ke yang punya lembaga namanya anak yatim, bersyukurlah karena Allah berikan kebaikan, itu tanda kebaikan buat kita. Kalau kita tidak ambil itu peranan itu, jangan pernah ada perasaan, oh nanti anak yatim terlantar seperti ini. Akan ada yang menggantikan, yang akan mengurus anak yatim itu akan ada. Makanya sekarang alhamdulillah kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kafirnya anak yatim. Ya. Menjadi kafir anak yatim. Maka hadirlah
hadirkanlah ketulusan kita, hadirkanlah rasa senang kita dengan anak-anak ini, ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memberikan kesenangan, ya kan, buat mereka, bahagiakan mereka. Terus wanti-wanti lagi di Al-Quran itu jelas sekali, kita tidak boleh memakan anak yatim, tidak boleh memakan ayah yang meninggal. Harta waris itu kan punya anak yatim, kita tidak boleh memakannya, ya, tidak boleh memakannya. Boleh kita mengelola dengan baik, misalkan ada uangnya berapa nih, 100 juta, kita tunggu sampainya sudah besar berdekatan, tapi kalau kita makan dan kita yang ada di sana, tidak boleh, ada larangan, ya, ada larangan. Masa mau minta tolong nih, yang paling kecil siapa ya? Saya. Paling kecil ya. Pak Heri yang ini. Coba masa mau tahu? Kayaknya paling kecil. Siapa namanya deh? Malik. Yang namanya Malik ada berapa di sini? Ini Malik. Itu Malik juga. Aduh, sama-sama Malik. Malik artinya apa, Malik? Hah? Malik itu raja. Ini raja nih, dua raja. Malik, sudah hafal Al-Fatihah belum? Coba. Coba baca. Auzu dulu. Ya. Ini buat Caca. Oh, terima kasih Bapak. Amin, Masya Allah, Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan keberkahan sama Malik. Ya, itu Malik ini juga. Semua yang ada di sini. Ya, kalian nasibnya itu sama dengan siapa? Aku ambil Ya. itu kasih. Jangan pernah ada perasaan, Buat siapa? oh saya mau yatimnya, ayah saya meninggal. Mananya anaknya? Teman saya sih masih enak lah ada ayahnya, bapaknya bilang. Ingat, orang yang paling kita cintai siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lahir, ayahnya meninggal. Iya kan? Nasib kalian, nasibnya itu sama dengan nasib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia. Ya, betul nggak? Manusia yang paling mulia. Artinya kalian yang ada yang mengatakan anak yatim itu adalah anak pilihan Allah, jadi orang yang mulia. Kenapa? Karena kita seperti nasibnya Rasulullah. Ketika lahir orang tuanya sudah meninggal, ya ayahnya meninggal. Maka pasang doakan semoga kalian pun bisa meniti jalan yang sudah Rasulullah ajarkan. Ya, kalian semoga di bulan yang baik, hari yang baik ini Allah mudahkan kita semua angkat kaki untuk belajar. Ya, kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki pergi ke masjid. Apa yang dilakukan di masjid? Sholat, jangan main petasan. Ya, tuh kan ada kayak ketawa, ada yang ketawa itu berarti main petasan. Abdul ya, petasan ya. Jangan sholat di masjid, belajar di masjid, dan kalian banyak berdoa agar apa? Ke depan kalian menjadi
anak yang soleh, anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan terutama adalah bagi agama kalian, orang tua kalian. Ya, orang tua kalian. Dan jangan lupa setiap kali doa selalu apa? Doa untuk kebaikan orang tua. Siapa yang hafal? Allahumma firli walidayya bayani Robik firli. Apa artinya Robik firli? Robik firli itu ya Allah ampunilah dosa-dosa walidayya dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma dan sayangilah huma keduanya. Huma kan, dan sayangilah keduanya. Warhamhuma kama bagaimana robayan itu bagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Ya ingat kalian waktu kecil disayangi oleh orang tua kalian. Kalian masih kecil doakan orang tua. Kalian sudah besar doakan orang tua. Kalian sudah tua ikut tetap doakan orang tua. Ya, karena orang tua sudah tidak bisa beramal lagi. Di alam kubur sana tidak bisa beramal. Tinggal nunggu apa? Nunggu pertolongan dari kita. Kalau anaknya banyak berdoa, maka itulah beliau dapat pahalanya. Kalau dia berbuat sendiri, berdoa sendiri, beramal sendiri sudah tidak bisa, tinggal nunggu penghisaban. Ya, makanya pasal pesan kalau kalian sayang, jadilah anak soleh yang meninggalkan sholat, belajar, ya. Terus berdoa tuntutannya. Nah, sekarang udah jam berapa? Jam 5 lebih? Lebih 1 jam? Ayo. Iya, ngomong-ngomong kamu namanya siapa dong? Jaki, Masya Allah. Jaki pasti sering doain orang tua kamu ya Jaki ya? Kalau pas habis sholat ya? Kalau kakak Nabi didoain ya? Doanya gimana tadi? Robbi firli. Coba kita bareng-bareng ya. Coba kita bareng-bareng semua. 1, 2, 3. Robbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan ya. Sekarang pasang mau dengar pertanyaan. Ya, pertanyaan ini bisa dari hafil yatim, bisa dari pengasuh anak-anak yatim, atau bisa dari anak yatim sendiri, boleh. Ya, nanti kalau misalkan pasang bisa jawab, pasang jawab. Kalau tidak bisa jawab, ya mohon dimaafkan. Ya, siapa yang nanya? Ini mamanya Lubna. Ya, silakan Mama Lubna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau Koko udah pergi, ini jangan gitu ya. Semua yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, semua mengalir kepada orang tua kita yang sudah tidak bisa beramal. Yang beliau-beliau yang di alam kubur sana, yang di alam barzakh sana, sangat menanti amal soleh kita, sangat menanti uluran tangan kita. Bukan kita minta sama yang sudah meninggal tidak, tapi yang meninggal itulah membutuhkan amal soleh kita. Jadi itu yang bisa menolong. Itu yang bisa menolong.
yakin sampai ajar kita. Bagaimanapun kita tetap tidak pernah kalau besar saya pada akhirnya kita tetap ada pada Quran kita dapat kebaikan dibalas dengan kebaikan itu didapat oleh kita dan oleh orang tua kita. Ya, siapa lagi yang menanya? Nanti dapat hadiah. Di sini ada air mineral, di situ ada burger. Siapa yang tidak suka burger? Siapa yang tidak suka burger? Malik tidak suka burger? Suka kan? Tidak ada yang tidak tahu. Di sini maksudnya sudah siapin dulu burgernya kan? Ada namanya siapa? Hah? Akila. Akila tinggal di mana? Dia lagi Abes. Di Citra Indah ya? Citra ya. I berapa? I 26. Nomor 6. Ayah udah lama? Meninggalnya kapan? 2022 baru 3 tahun ya. Baik ya. Kita ya. Akhirnya harus jadi anak soleh kan? Ya. Ini sebelahnya Akila siapa namanya? Sila. Ini Akila atau Sila? Akila kan? Ini Sila. Sila itu kan Iya Sila. Itu tanya emaknya belakang itu. Sila ada apa juga? Oh ini ada apa juga? Emaknya belakang. Semua tiga ada. Tapi sebetulnya jadi sama ini juga. Udah kelas berapa sekolahnya? Kelas 6. Kelas 4. Nanti kamu masuk SMP. Rencana mau masuk SMP mana? Cendekia pertama yang di Cibarusah. Itu full beasiswa? Punya pelatih Bayar? Kalau ada kesulitan nanti dijawab oleh Ibu Aham. Kami di Imam Syafi'i juga insya Allah sama dengan ibu-ibu semua berikan bunda juga mereka yang yakin baik laki-laki ataupun perempuan dan kami hari artinya di segala fokus hafalannya sama Alia sama Alia Sila sama siapa namanya? Sila kuatkan semangatnya saya harus berkenan oleh kami ya sama tunjukkan saya gila saya gila tunjukkan kita sayang sama orang tua tidak boleh kenal dan putus semangat ya semangat kalian membantu orang tua kalian ya semangat kalian baca Al-Quran semangat kalian beramal soleh semangat kalian sholat apakah lagi kalian sholat di orang terakhir doakan orang tuanya Robbi kayaknya sudah habis apa namanya yang mau disampaikan sama Mas apalagi padahal tidak daripada terlambat nanti buka puasa karena sebenarnya buka puasa itu harus disegerakan mendingan itu di dulu kali ya. Nah kalau mau ST ada tapi yang tidak boleh kalau ini saya mau wadahnya ST ya sudah cukup ya semoga yang sedikit ini ada matanya dan bisa kita kerjakan
terakhirnya apa? Doakan orang tua dengan Robbi Gibri jangan pernah tinggalkan habis sholat baca itu. Ketika kita sujud baca itu Robbi Gibri walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kata Rasulullah yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu ketika sujud. Maka tiru sujud, maka panjanglah sujud kalian. Doa. Selain Robbi subhanallah Robbi Gibri walidayya satu biji lagi ini. ada banyak banyak kan ya berdoa bila perlu ya cukup kurang lebihnya Pak Asam sudah mohon maaf Pak Asam tinggal di Bukit Bunga kemudian lagi sama Kritis pada pesantren dan masalah di Sukadame Kampung Baru Menteng Makmur ya kurang lebihnya mohon dimaafkan yang benar itu datangnya dari Allah SWT yang salah adalah kekurangan ilmu bahasa yang kecil mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa Kamaratul Masjid atau mau doa dulu doakan dulu ya. Ayo kita doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u min amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana innaka nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo duduk geser. Nah, sini balik. Apakah bulan sampai saja. Yang belum dapat S2. Kelebihan. Yang belum dapat S2. Mana yang belum dapat? Yang belum dapat ada 2. Satu lagi ya. Sama lagi yang satunya. Betul. Ayo.
Dapat siapa? Ada yang perlu bilang. Sudah dapat? Sudah dapat? Silakan yang sudah dapat siapa? Semua ya. Wah, betul ya. Yang belum ya. lagi ya? Oh, sana bakar. Udah jam langsung. Es buah, kalau kita masih ada enggak? Nah, ada. Es buahnya kurang. Iya. Tak, ajan. Sudah. Duduk. Ya, ya. Siapa lagi, Bu? Diminum dulu. Terus baca. Zahabat mau waktu nadir. Baca. Ya. Kalau udah Ya. Sekarang buka dulu makan dulu ya. Pakai tangan kanan saya. saya kaki. Ya, kaki. Di luar belum dapat. Ya, Bu ya. Yang di luar belum dapat. Udah. Udah, Bu. Santai, Bu, santai. Enggak, bapaknya Zaki belum dapat. Udah belum? Bapak Jaki yang duluan belum? Enggak ada. Tahu kemana? Ada tadi sebelah sini, Pak. Kalian Udah. Entar aja. Puasa nggak? Yuk, air tuh bapaknya Jaki. Tiga sih di depan ada 3. Senggol tumpah, bawahnya elak. 2. Udah, ini dapat 3 malah.
Cong nih bakinya